Pemberitaan hukum Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anak-anakku, pada hukum kasih ini nyata sekali akan dosa-dosa kita, karena kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan seutuhnya. Maka marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan kepada Tuhan. Anak-anak dipersilakan melakukan doa pengakuan dosa melalui doa pribadi. Dipersilakan. Demikianlah doa pengakuan dosa dari kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Apa yang kita dengar bersama-sama nanti, firman Tuhan bisa tertanam pada hati kita masing-masing dan dapat kita gunakan pada kehidupan hari depan tadi. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena kasih setia-Mu Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama akan mendengar akan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga apa yang kami dengar nanti dapat menjadi suluh dan cerita bagi kehidupan kami hari depan hari. Juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Putra dan Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami harapkan. Haleluya, amin. Tema firman kita atau bacaan kita pada hari ini, temanya adalah awas bedon. Namun sebelumnya nanti apa itu bedon, kita akan membaca dari Markus 11 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan membaca secara berbalas-balasan ayat yang berbilangan ganjil adalah dibaca oleh yang cewek, ayat yang berbilangan genap nanti ya cowok. Sudah ketemu semuanya? Markus 11 ayat 1 sampai ayat 11. Yang pertama dibaca oleh cewek ya, nanti yang kedua cowok. 1, 2, 3. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah di Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Yang cowok, dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Dia akan segera mengembalikannya ke sini. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu
ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas murid-muridnya. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengar akan firman Tuhan dan melakukannya pada kehidupan hari lepas hari. Tadi ketika kita masuk, ada teman-teman kalian yang membawa daun palem. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa lain dari biasanya, lain daripada yang lain pakai daun palem? Ada yang tahu? Bayu? Ya, karena pada minggu ini adalah Minggu Palma. Minggu Palma itu 1 minggu atau sekitar 5 hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalib. Ya, dan mereka mengeluhkan Tuhan Yesus menggunakan daun-daun palma untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Ya, jadi minggu ini adalah minggu yang istimewa karena minggu ini kita merayakan Palma Harum Yesus, Minggu Palma. Jadi kita mengingat akan kedatangan Yesus ketika Tuhan Yesus disambut masuk ke Yerusalem sebagai raja. Ya, nanti ada hubungannya dengan Hedon. Ya. Kita kembali ke tema kita, awas Hedon. Siapa yang pernah mendengar kata Hedon? Hedon, awas Hedon. Ya, waktu itu juga waktu pertama Bu Ana dengar itu kayaknya ketika waktu PA itu ada juga yang tema yang ada orang bilang orang-orang sekarang itu Hedon. Apa itu Hedon? Ada yang tahu? Kayaknya tahu tapi malu ya mengungkapkannya. Gak apa-apa. Next. Hedon itu atau hedonisme itu adalah pandangan orang akan dunia ini, yaitu sebuah kenikmatan hidup, kesenangan, kebahagiaan, itu menjadi tujuan utama hidupnya. Jadi dia tujuan utama hidup di dunia ini ya hanya kesenangan yang dicari, kebahagiaan yang dicari, ya itu adalah hedonisme. Jadi pandangan hidup orang bahwa kalau hidup di dunia ini ya mumpung hidup cuma sekali di dunia ini ya untuk bersenang-senang, untuk menikmati kenikmatan dunia ini. Nah itu adalah hedonisme. Dan ciri-ciri hedonisme. Nah ini kita lihat dulu ciri-cirinya. Yang pertama adalah selalu mengikuti tren yang terbaru. Entah itu mungkin kalau sekarang ya HP. HP itu selalu diganti terus ya. Tapi orang hedon ini itu walaupun sudah punya HP, kalau ada model baru pasti dia beli. Dia sudah punya HP mungkin beberapa. Ada keluaran terbaru dari Samsung, ada keluaran baru iPhone berapa ya. Dia mengikuti. Walaupun dia tidak punya uang, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk bisa mengikuti tren itu. Entah itu pinjam uang, kalau yang jadi dewasa ya, pinjam uang ke sana ke sini untuk mendapatkan barang-barang tren terbaru. Kalau yang masih anak-anak yang masih ikut orang tua, mungkin ngeyel minta ke orang tuanya. Mah, aku diberikan HP yang baru, iPhone yang baru. Mamanya bilang, itu kamu kan nggak punya kok HP. Ini udah lama, sekarang ada keluaran
hedon ini. Kemudian yang kedua, selalu berbelanja barang-barang yang tidak diperlukan. Ya kalau pergi ke mall, ya ke tempat-tempat pusat perbelanjaan itu, dia barang bagus, dia langsung membeli. Padahal dia nggak perlu, nggak butuh. Cuma karena dia pengikut hedonisme ini, jadi dia kalau lihat barang bagus itu pengennya dibeli. Termasuk emak-emak juga nih, saya dan dulu biasanya tergoda kalau ada lihat barang-barang bagus. Dia belum. Tapi kita kadang kalau nggak punya uang ya ditahan. Tapi sebenarnya ada keinginan untuk membeli, tergoda. Apalagi waktu itu kan pajak-pajak yang bagus-bagus dia itu ya barangnya. Dan tawaran-tawaran dari sales-sales itu yang menggoda kita. Nah, kalau pengaruh hedonisme ini pasti langsung membeli tanpa mikir ini aku perlu orang gitu ya. Pokoknya beli, tapi nanti akhirnya sampai rumah ditaruh, ya dipikirkan lagi. Dan akhirnya barang itu masuk ke gudang. Sayang ya, sudah dibeli tapi nggak dipakai. Itu ciri yang kedua, hedonisme. Terus yang ketiga itu dia sukanya nongkrong. Anak-anak muda sekarang ya, nongkrong. Every time, every day, every moment. Jadi di setiap saat, setiap hari, momen apapun, ya nongkrong-nongkrong di kafe. Kafe-kafe yang terkenal, nanti dia apa? Selfie-selfie, potret-potret diupload ke medsos. Ya, itu terjadi dengan anak muda sekarang. Anaknya Bu Ana juga gitu. Kalau udah dapat dari kafenya itu keluar, untuk minumannya itu kan bagus-bagus. Kadang ada gambar-gambarnya itu yang atasnya misalnya jangan diminum dulu, tak potret dulu. Ya, yang penting pokoknya potret. Nanti di-upload. Ya. Jadi itu sedikit ciri-ciri dari hedonisme. Namun banyak lagi. Intinya hedonisme itu memakai segala cara, apapun itu, walaupun dia nggak punya uang. Yang penting dia kelihatan bahagia. Dia mengejar kesenangan, walaupun tidak punya uang. Coba kita tanya kepada diri kita, apakah kita sudah mulai sedikit ke situ ya? Apakah itu dosa? Apakah itu dosa? Kalau memburu kebahagiaan? Sebenarnya tidak dosa, ya sebenarnya. Kalau memang kan kita di dunia ini memang harus bahagia ya. Pengennya kita kan pasti doa berikan kami kebahagiaan Tuhan gitu ya. Gak apa-apa, memang kita harus bahagia. Namun kalau dalam mencapai kebahagiaan itu kemudian over atau dengan cara-cara yang tidak benar, nah itu kita bisa mulai dikatakan hedon. Ya, dengan mengancam-ancam orang tua kita untuk meminta sesuatu, dengan pinjam uang sana sini, nah itu mulai tidak benar. Bu Ana akan membagikan kertas. Di sini akan ada barang yang diinginkan. Kemudian di sini ada barang yang diperlukan. Jadi
Semua orang pasti punya keinginan, itu tulis aja semuanya. Sampai 10. Apa itu boleh? Tas, sepatu, baju, HP, apa laptop, semua tulis. Kemudian yang diperlukan, coba tulis di sini. Nggak usah harus 10. Yang paling kalian perlukan. Dari yang banyak ini, tulis yang paling kalian perlukan. Ya, gitu. Nanti kalau nggak ada yang bawa pulpen, tapi nanti bergantian, nggak apa-apa. Bu Ana kasih waktu 10 menit untuk menulis. Boleh sebanyak-banyaknya, lebih dari 10 juga nggak apa-apa. Aku pengen baju, pengen HP, pengen tas, pengen sepatu yang baru, kemudian laptop, sepeda motor, boleh ditulis sepeda motor, pengen apa lagi ya, udah sekarang banyak, tulis aja sebanyak-banyaknya. Setelah ditulis, nanti dipilih yang paling diperlukan. Ini pulpennya ganti-gantian. Nanti kan jatuhnya hilang. Halo, nggak bisa ya? Orang ini ya. Kita satu lagi, kita ada. Yang belum dapat siapa? Yang sudah bawa ke depan. Oh, yang sudah. Bapaknya apa? Kalau ini pegang aja, nanti tak minta salah satu untuk menyebutkan yang diinginkan, kemudian yang diperlukan. Aja ya, lama-lama ya. Yang sudah bawa ke depan.
Sepeda, pengen apa ya? HP baru, laptop baru, sepatu baru, baju baru, tas. Nah, yang kalian inginkan apa aja? Ya, cewek-cewek misalnya pengen tabung yang baru, make up, apa, mulai sudah melirik ke perawatan diri. Sudah, apa lagi ya? Sudah, laptop boleh. Mau disebutkan boleh nanti Bu Ana yang bacain. Nggak tak sebut nama ya, itu kan nggak ada namanya, jadi nggak tahu punya siapa.
Saya terima kasih sudah mengisi. Bu Ana akan ambil 3 di sini. Ini nggak tahu punya siapa ya, tapi akan barang yang diinginkan: motor, HP baru, baju baru, tas sekolah baru, tas pergi, kacamata baru, sepatu baru. Itu yang diinginkan. Biasanya keinginan itu banyak. Tapi barang yang diperlukan biasanya dari yang diinginkan itu, kalau kita sudah milah, sebenarnya yang diperlukan itu cuma sedikit. Karena mungkin semuanya itu sudah punya. Yang diperlukan ini adalah baju baru. Jadi nanti mau ada pernikahan atau mau ada kekondangan, itu pakai baju yang baru. Kemudian tas untuk pergi. Nah, saya biasanya kalau untuk pergi itu tasnya beda. Jadi yang diperlukan tas pergi, mungkin belum punya tas untuk pergi, jadi perlu tas untuk pergi. Yang kedua, ini juga yang diinginkan banyak, ya. Tapi yang diperlukan ada 4. Yang diinginkan ada laptop, tas sekolah, sepatu pergi, baju baru, earphone baru, motor, jam tangan baru. Itu yang diinginkan. Tapi ada yang diperlukan, memang dia perlu laptop, sepatu pergi, mungkin yang sekolah sudah punya, tidak punya pergi, motor, dan baju baru. Cuma 4. Yang diinginkan ada 7, yang diinginkan 4. Kalau yang tadi yang diinginkan 8, yang diperlukan 2. Kemudian ini ada lagi yang terakhir. Ini yang diinginkan ada 4, yang diperlukan hanya 3. Dan itu malah nggak besar-besar. Padahal yang diinginkan yang besar, yang harganya mahal-mahal. Tapi yang diperlukan ternyata memang sebagai kebutuhannya. Yang diinginkan ya yang mahal-mahal: mobil, jam tangan, sepatu, motor. Yang diperlukan baju, celana, dan ballpoint. Memang benar, itu yang diperlukan alat sekolah. Celana, seragam, baju, ballpoint untuk menulis, karena mungkin ballpointnya habis. Nah, dari yang kalian isi ini, memang yang diinginkan itu banyak, ya. Dunia ini memang menawarkan sehingga kita mempunyai keinginan-keinginan yang banyak. Tetapi setelah kita pikirkan, setelah kita pilah dan pilih, itu ternyata yang diperlukan kita itu sebenarnya cuma sedikit. Ya, cuma sedikit. Berbeda dengan yang penganut hedon tadi. Yang diinginkan itu ya semuanya dibeli. Walaupun akhirnya sebenarnya tidak perlu. Itu, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Dari yang kalian isi ini, yang diinginkan itu banyak, tapi yang sebenarnya yang diperlukan itu cuma sedikit. Namun penganut hedonisme yang diinginkan ini sebanyak ada 10 atau 15, semuanya yang diinginkan yaitu yang diberi.
hedonisme. Nah, kita lanjut. Next month. Tadi dosa gaya apa dosa, nggak dosa. Karena kita memang perlu bahagia gitu. Ini hanya apa caranya. Kemudian kita masuk ke penjelasan ayat. Wah, anak batuk. Kita masuk ke penjelasan teks tadi pada ayat 11 dari Markus 11 ayat 1 sampai ke 11. Di sana menceritakan kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem menaiki apa? Keledai. Naik keledai. Keledai itu adalah simbol hewan yang lemah. Simbol hewan yang lemah. Kenapa Tuhan Yesus naik keledai? Bukan naik kuda. Kenapa Tuhan Yesus bilang nanti cari di kampung yang terdekat kalau ketemu keledai, nanti kamu ambil, kamu pinjam, ada banyak bilang Tuhan Yesus mau pakai nanti kembalikan lagi. Kenapa tidak bilang kamu pergi ke kampung terdekat, ambil kuda dan bawalah ke sini, aku mau naik kuda. Kenapa Tuhan Yesus memilih keledai? Keledai ini adalah hewan, walaupun dia termasuk suku kuda, tapi keledai ini adalah tidak bisa membawa beban yang berat seperti kuda. Dan larinya pun dia pelan, tidak bisa sekencang kuda. 24 km per jam, jadi pelan sekali. Jadi pada ayat ini menimbulkan bahwa Tuhan Yesus datang dengan kesederhanaannya. Tuhan Yesus ingin masuk Yerusalem dengan cara yang unik. Dia tidak ingin datang seperti raja yang biasanya. Kalau raja naik kuda, itu berarti dia akan perang. Biasanya dia naik kuda, karena dia kenceng ya kudanya. Itu berarti raja yang akan maju ke dalam peperangan. Tetapi kalau raja menunggang keledai, itu berarti rajanya minta perdamaian atau akan membawa damai. Dia tidak mau perang karena pelan-pelan. Ya. Dan Tuhan Yesus memilih menaiki keledai. Jadi Tuhan Yesus datang sebagai raja yang membawa kedamaian. Tidak untuk seperti maju ke dalam peperangan. Tapi Tuhan Yesus datang sebagai raja pembawa damai. Ya, bukan damai ini apa damai. Ya. Itu apakah Yesus adalah raja? Ya. Yesus adalah raja. Tetapi raja lain dengan raja-raja di dunia ini. Yesus adalah raja pembawa damai. Kemudian, mengapa Yesus masuk Yerusalem dengan cara demikian? Yesus ingin menunjukkan kesederhanaannya. Keledai yang naiki, kalau raja biasanya kudanya kemudian dihias-hias pakai tempat duduknya, celananya dilapisi emas atau apa. Tetapi warga Yerusalem memberikan pakaiannya, jubahnya dicopot untuk pelangannya. Ya, pelangan keledai itu. Sehingga Tuhan Yesus ini
memberi contoh bahwa raja atau Yesus sebagai raja ini dia penuh dengan kesederhanaan. Tidak ada penyambutan yang wah, yang berpesta pora, yang dengan harga yang mahal-mahal, tetapi dia datang dengan seadanya, dengan kesederhanaannya. Dan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem itu tidak takut, Tuhan sudah tahu. Aku nanti masuk kota ini, besok aku mau ditangkap, mau diadili dan bahkan disalib. Tapi Tuhan Yesus masuk ke kota itu terang-terangan, tidak takut-takut, tidak umpet-umpet, ya. Bahkan disambut oleh warga masyarakat Yerusalem dengan sorak-sorai, dengan tadi seperti kalian membawa daun palem, mereka membawa ranting-ranting untuk dialaskan ke tempat Tuhan Yesus lewat. Kalau artis mau lewat digelari apa? Teman-teman, karpet merah, betul. Langsung di depan pesawat terbang yang mau turun udah digelari karpet merah. Ya, penyambutannya wow, luar biasa. Tapi Tuhan Yesus diberikan ranting-ranting disusun, mereka lepas jubah dihamparkan. Dia datang disambut seadanya, dengan kesederhanaan, tidak mengada-ada. Ya aku yang punya ini. Masyarakat Yerusalem, aku punya baju, ya tak berikan bajuku. Aku punya ranting-rantingnya ya tak susun. Aku punya daun palem, aku bersorak-sorai dengan daun palem itu. Ya, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus masuk dengan cara yang istimewa, lain daripada yang lain. Dengan kesederhanaannya, Tuhan Yesus datang naik lega, yaitu dengan membawa kedamaian, dan raja yang rendah hati, tidak ingin disambut dengan pesta pora. Kemudian kita yang ketiga dari ayat ini yang bisa kita ambil, keteladanan kita terhadap masyarakat Yerusalem. Dia memberikan yang terbaik untuk raja damai. Iya, dia memberikan yang terbaik. Keledainya tadi keledai yang muda, berarti yang baik, yang belum pernah dinaikin orang. Keledai yang muda. Dan setelah diambil oleh murid Tuhan Yesus, apakah dia marah-marah? Langsung memberikan kepada murid Tuhan Yesus. Padahal warga Yerusalem tidak kenal itu siapa, yang ambil keledainya siapa. Tetapi warga Yerusalem karena tahu yang akan datang kita tidak bilang, ini mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Jadi warga Yerusalem dengan sukacita, dengan senang hati memberikan yang terbaik. Dia memberikan bajunya yang terbaik untuk dihamparkan di tanah. Ya, jadi kita bisa mencontoh dari masyarakat Yerusalem ketika menyambut Raja Damai, dia memberikan yang terbaik. Dan kita juga mau menyambut Tuhan Yesus yang akan memasuki di masa-masa penderitaannya. Kita harus menyambutnya dengan apa? Dengan sukacita, memberikan yang terbaik. Hati kita, hidup kita diberikan untuk Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberi contoh kesederhanaannya. Jadi tidak perlu hedon, tidak perlu mengikuti yang wow, mengikuti tren yang
kita hidup dengan penuh kesederhanaan karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Apakah kesederhanaan itu terus tidak bisa bahagia? Mbak Ana tanya, kalau hidup sederhana apakah bisa bahagia atau enggak? Bisa. Hidup sederhana itu tetap bisa bahagia. Ada kata-kata bijak yang tertulis sederhana itu gampang, tidak mahal harganya. Dari sini kebahagiaan itu dari hati. Mungkin orang yang kaya punya mobil banyak, punya rumah yang mewah, punya uang yang banyak, tapi malah nggak bahagia, nggak tenang hidupnya. Waktu tidur takut nanti didatangi pencuri, perampok, jadi tidurnya malah tidak nyenyak, dia tidak bahagia. Waktu dia main-main, liburan ke luar negeri, ditelepon, halo Pak, ini sahamnya anjlok, uang Bapak hilang semua. Apakah dia bahagia? Nah, kita bisa ambil kesimpulannya bahwa orang yang kaya belum tentu juga bahagia hidupnya. Tapi orang yang sederhana mungkin bisa bahagia dengan kesederhanaannya. Dia bisa makan enak dengan lauk yang seadanya. Dia bisa tidur nyenyak karena tidak memikirkan harta bendanya. Yang kalian yang sekolah, HP-nya tidak takut diambil temennya karena HP-nya yang biasa-biasa saja. Iya. Jadi sederhana belum tentu hidupnya itu berkesusahan. Tapi melalui kesederhanaan kita bisa mencapai kebahagiaan. Next, kita akan ke aplikasinya. Kalian sebagai remaja biasanya baru mencari jati diri dan diakoni kanca-kancane. Kadang biasanya pakai barang-barang mewah, pergi ke tempat-tempat kafe-kafe yang bagus-bagus, diupload di medsos, lihat video anak kita ya. Dia diakui oleh teman-temannya. Tapi kita punya tips untuk menghindari supaya kita tidak menjadi hedonisme. Biar masa remaja ini kalian tidak menjadi penganut hedonisme. Tipsnya yang pertama, yaitu mensyukuri apapun yang sudah dimiliki. Ya, kalian harus bersyukur dalam arti memiliki ayah ibu yang baik, yang sayang, itu adalah luar biasa. Banyak teman-teman kita yang di luar yang sudah yatim piatu, kita masih punya ayah, punya ibu, ya, kita syukuri. Sudah kita tidak kehujanan, tidak kepanasan, Bapak Ibu sudah memberikan rumah untuk tinggal. Itu perlu kita syukuri. Jadi tidak harus menuntut barang-barang yang baru, barang-barang yang mewah. Bersyukur dengan apa yang sudah kita punya saat ini. Kemudian yang kedua, lebih selektif memilih teman. Ini bukan berarti kita terus pilih-pilih nggak mau sama yang itu, tapi ngerjain terus sama temennya yang ini, bukan. Tetapi kita bisa menjaga jarak apabila ada teman kita yang kurang baik. Tetap berteman, cuma ya tidak terlalu aktif. Karena Bu Ana ada bacaan kata-kata bijak. Apabila kamu bergaul dengan 2-3 orang pintar,
maka kamu akan jadi orang keempat yang akan jadi pintar. Kalau kamu bergaul dengan 2 atau 3 orang yang suka mencuri, mungkin kamu akan jadi orang keempat yang akan jadi pencuri. Ya, jadi itu teman kadangkala bisa membawa kita ke dalam hal-hal yang negatif, bisa juga membawa kita ke dalam hal-hal yang positif. Jadi pandai-pandailah kalian untuk memilih teman. Ya. Semua kita temani, semua kita bergaul dengan teman kita, namun kita bisa lihat, oh ini yang bagus, ini teman saya yang kurang bagus, kalau kurang bagus ya kita jangan terlalu dekat, gitu ya. Tetapi apa? Kita mungkin bisa jadi orang keempat, akan jadi seperti mereka, gitu ya. Kalau kita dekat sama orang pintar, mungkin kita akan jadi orang keempat yang akan menjadi pintar. Kemudian hidup sederhana, tadi sudah dijelaskan bahwa hidup sederhana belum tentu hidupnya susah. Tapi hidup sederhana kita bisa menuju kebahagiaan dengan kesederhanaan kita. Karena kita tidak mengada-ada, kita tidak hidup kelihatannya mewah-mewah, tetapi jebule pinjam-pinjam uang ke sana ke sini. Tapi seadanya aja, ya aku adanya seperti ini, ya ini aku seperti ini, gitu ya. Kemudian yang keempat, menentukan prioritas. Tadi makanya Mbak Ana bikin ini, makanya menentukan prioritas. Ya ini kan banyak sekali. Banyak yang diinginkan. Tapi prioritasnya yang diperlukan, ternyata sebenarnya kita cuma sedikit. Kita cuma sedikit. Memang manusiawi ya, ingin itu, ingin ini, ingin apa aja, itu manusiawi. Saya, Bro, ayah ibu kalian juga seperti itu. Keinginannya banyak sekali. Karena kita sebagai manusia yang lemah, keinginannya banyak. Tapi kita belajar untuk menentukan prioritas. Apa yang menjadi prioritasku sebagai pelajar, sebagai anak muda, gitu ya. Prioritasnya, tapi ada yang punya ballpoint, ini ballpoint. Ini prioritas ya. Kalau nggak punya ini, tidak bisa mencatat, ya, tidak bisa mengerjakan tugas. Nah, next kesimpulannya, gaya hidup modern tidak hanya memiliki dampak negatif sebenarnya, tapi bisa berdampak positif juga. Tergantung kita menyikapinya. Hidup modern itu sudah mulai ikut yang sekarang itu modern. Kalau zaman kecilnya anak muda itu masih zaman jadul, belum ada HP, belum ada TV, TV sudah ada tapi masih hitam putih. Yang mesti belum ada HP. Medsos ini paling membuat kita bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jadi teknologi canggih saat ini bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif, tergantung diri kita sendiri yang menentukannya. Kita mau mengikuti tren dengan dikendalikan mengikuti kecanggihan itu, atau kita ngerem yang hidup sederhana. Kemudian yang kedua, tetap mengasah diri, menguat nilai-nilai Kristiani kita agar tidak hilang. Ya, tetap mengasah diri agar iman akan Yesus Kristus semakin bertambah.
Yesus itu sudah memberi contoh dengan kesederhanaannya, memberi contoh dengan kerendahan hatinya. Tuhan Yesus memberi contoh kita untuk hidup apa adanya, tidak dibuat-buat. Jadi kita selalu menjadi relasi untuk semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kita semakin mengenal dan kita bisa mencontoh kehidupan Tuhan. Dan selanjutnya sebagai murid Tuhan Yesus, kita tidak perlu mengada-ada, cukup menjadi diri kita sendiri. Menjadi diri kita sendiri. Aku begini ya, ayo maunya aku adanya seperti ini. Tidak perlu mengada-ada agar teman-temannya pada suka. Jadi adanya seperti itu, ya inilah aku. Kemudian melalui kesederhanaan kita dapat merasakan kebahagiaan. Sudah sampaikan bahwa hidup sederhana belum tentu hidupnya susah, tapi hidup sederhana malah mungkin bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena kita hidup sederhana, kita bisa menabung uang yang buat beli yang tidak diperlukan, bisa kita tabung dan bisa kita salurkan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Jadi hidup sederhana bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain atau sesama kita yang membutuhkan. Amin. Waktu saya kembalikan ke Mbak Theo. Kita bersama dengan teman-teman lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan. Silakan duduk. Kita akan masuk ke dalam doa. Puji syukur kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami sedang mendengarkan akan firman-Mu yang mengajak kami untuk hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam kerendahan hatian, dan hidup apa adanya. Tuhan mampukan kami untuk menjadi umat-Mu dengan keteladanan-Mu ya Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak atau menjadi murid-murid-Mu yang Engkau pandang indah. Tuhan Yesus, mampukan kami agar kami bisa mengendalikan diri kami, agar kami tidak mengikuti arus duniawi ini yang dimana selalu mengikuti tren-tren yang terbaru.
tapi sebagai anak-anak-Mu, Tuhan lindungi kami, di mana kami sudah mendapat contoh seperti Engkau ya Tuhan. Jadikanlah kami menjadi garam dan terang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk komisi remaja saat ini di mana kami bernaung. Tuhan Yesus kiranya berkati pengurusnya dari ketuanya sampai seksi-seksi yang lainnya. Tuhan berilah kebijaksanaan sehingga program-program yang diberikan atau yang dijalankan dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Juga kami sebagai remaja Tuhan, berilah kami kemampuan, berilah kami semangat untuk selalu bisa selalu dekat dan mengikuti akan kegiatan dari komisi remaja ini. Tuhan Yesus, kami sebagai remaja, kami mohon Kau berkati di dalam sekolah kami, di dalam kehidupan dengan teman-teman kami. Kiranya Tuhan, kami bisa memancarkan kasih-Mu dan dapat menjadi terang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja GKJ Magelang, di mana kami bernaung. Kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta, juga majelis-majelis, juga komisi-komisi yang ada, kiranya bisa bersatu padu agar nama-Mu semakin dimuliakan. Juga berkati panitia-panitia yang ada, ya, mungkin panitia MPP yang akan bekerja untuk menyambut hari-hari besar akan rangkaian Paskah hingga sampai nanti unduh-unduh. Kiranya Tuhan Engkau berkati panitia yang ada di dalamnya sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan, kami sudah bisa mengikuti pesta demokrasi ini dengan baik dan aman. Kami percaya ini semua ada campur tangan Tuhan, sehingga bangsa kami bisa hidup dengan rukun dan damai. Tuhan, kami serahkan seluruh remaja yang hadir saat ini. Tuhan, kami mohon berkati mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak terang. Tuhan, ampunilah apabila pada saat ini dalam ibadah ini terjadi dosa dan kesalahan kami. Kami mohon maaf. Banyak sekali doa dan permohonan yang akan kami naikkan, tetapi karena kelemahan kami, keterbatasan kami tidak bisa menyampaikan satu persatu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya doa ibadah sempurna ini hanya kami serahkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berjalan di depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sisi kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Halo Bapak teman-teman. Sebelumnya ini adalah pengumuman besok Kamis sampai Minggu itu ada rangkaian ibadah Paskah, yaitu Kamis Putih sampai dengan Minggu Paskah. Teman-teman di sana sudah bisa mengikuti ya. Terus tanggal 31 hari Minggu kita besok itu nggak